Halo, selamat sore, sobat rumah BUMN atau sobat UMKM Indonesia. Sekarang kita akan ngobrol atau kita akan live bersama dengan Loyok Kreatif yang hari ini juga sudah akan bergabung dengan kita, tapi kita sabar terlebih dahulu, kita tunggu terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama ngobrol tentang bagaimana Loyok Kreatif mengembangkan bisnis dan juga bisa sampai sebesar sekarang tentunya ya. Oke, Loyok Kreatif sudah bergabung, sepertinya akan saya invite. Oh, belum bergabung. Halo, selamat sore Kak Arit, selamat sore semuanya, selamat sore Kak Desta. Kita akan bersama-sama menunggu Loyok Kreatif terlebih dahulu ya. Loyok. Izin saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Instagram Live Rumah BUMN Pertamina. Dan ini merupakan salah satu edukasi untuk UMKM Mitra Binaan Pertamina. Salah satunya melalui digital platform, yaitu adalah Instagram Live begitu. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya hari ini, ya tentunya bersama dengan 30 rumah BUMN Pertamina dari berbagai daerah. Mungkin boleh absen dari mana saja daerahnya, silahkan checklist di satu gitu kali ya, silahkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Agus Hartadi yang hari ini juga sudah berusaha untuk gabung bersama dengan kita hari ini untuk ngobrol gitu tentang bagaimana kita dari Loyok Kreatif ini melaksanakan ataupun bergabung bersama mengerjakan usahanya sehingga bisa sebesar sekarang pun. Bagaimana Loyok Kreatif juga bergabung bersama dengan Rumah BUMN Pertamina ataupun dengan UMK Akademi 2023 sebelumnya gitu ya, sehingga bisa mengembangkan diri gitu bersama dengan Pertamina. Baik, dan kali ini halo Pak Agus, sudah bergabung Pak? Ya, halo. Halo, tapi videonya belum ada ya Pak ya? Ya, Halo, eh, saya coba cek. Bapak mungkin boleh di close dulu, nanti bergabung lagi karena videonya belum masuk Pak di tempat saya Pak. oh ya, bentar. Ah, mungkin boleh dibantu teman-teman. Belum belum. Oh, sudah ada ya, sudah ada ya. Oke, Ya, sudah. kami sudah ada Kak. Di kami, oh mungkin di saya belum ada ya. Oke, akan saya invite lagi coba ya Pak ya. Oke, Sudah ada? Pak izin Pak, halo, izin Pak mungkin ini lagi Pak. Nanti akan saya undang kembali ya Pak ya, karena ini kok belum ada di tempat saya. Ya, saya coba balik dulu ya. Iya, siap, siap Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ada video tapi tempat saya belum ada. Mungkin kita akan cek lagi ya nanti ya teman-teman ya. Takutnya nanti belum masuk begitu. Oke, kita akan ulangi lagi. Sabar teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan seperti biasa nanti ada yang spesial, yaitu adalah bagi dua followers baru dan juga dari dua penanya terbaik nanti juga akan mendapatkan hadiah atau followers penanya terpilih gitu ya, nanti akan mendapatkan hadiah senilai 100.000 rupiah masing-masing begitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada videonya. Halo, selamat sore Pak Agus. Tadi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Kabar semuanya Baik. ya. Ya. Mohon maaf Pak kalau tadi sedikit repot persiapannya gitu ya. Jadi biasanya mungkin sedang beraktivitas mengurus usahanya, sekarang mungkin harus berbagi informasi ataupun tips bisnis bersama dengan teman-teman. Baik, Pak, ini sudah ada dari teman-teman dari berbagai daerah. Tadi sudah muncul beberapa teman-teman gitu ya dari Prabu Mulih, Jakarta, Balikpapan, Riau, bahkan juga sudah hadir yang ada di sini. Ya tentunya kita bersama-sama ingin mengenal tentang Loyok Kreatif itu sendiri seperti apa, dan juga gimana sih bisa masuk ke ranah ekspor ataupun bisa juga dulu pernah ikutan UMK Academy, itu mungkin kesan dan pesannya seperti apa. Nanti yang pertama terlebih dahulu boleh dikenalkan Pak Agus tentang apa itu Loyok Kreatif Pak. Oh, ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan, ya saya Agus Hartadi. Ya, saya dari Loyo Kreatif. Ya. Nah, sebenarnya Loyo Kreatif itu bukan nama ini sih. Sebenarnya Loyok itu nama daerah gitu, Oke. nama lokasi di mana eh, menghasilkan penghasil kerajinan anyaman bambu sejak lama Hmm. gitu. Hmm. Nah, kerajinan bambu ini memang warisan dari dulu, cuman sistem pengolahannya yang pengelolaannya yang belum gitu, belum maksimal, penjalannya banyak arsap-arsap di sini gitu. Memang tahun-tahun 90 itu uh, uh, jadi tujuan wisatawan gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, di situ saya mulai bagaimana nama Loyo Kreatif. Sebelumnya masih banyak sih nama-nama lain yang kami coba, tapi kok enggak masuk-masuk gitu. Tidak Oke. Oke. memperkenalkan ciri khas kami gitu, Oke. anyaman kami gitu. Akhirnya ya saya pakai nama Loyok gitu. Oke, apakah kemudian artinya loyo kreatif ini kan satu mengangkat daerah ataupun mengangkat potensi daerah. Berarti Ya, artinya juga pengrajin-pengrajinnya pun juga dari daerah setempat gitu Pak atau seperti apa? ya. Kami memaksimalkan ibu-ibu, wanita-wanita di sini gitu. Terutama pengrajinnya itu sebagian besar wanita gitu, ibu rumah tangga gitu. Jadi di sini itu kami tidak kerja kumpul tapi di rumah masing-masing gitu, pemberdayaan gitu. Nah, dari situ kami mulai bersama 5 orang membentuk satu kelompok namanya Loyo Kreatif awalnya dulu gitu. Karena untuk supaya kerajinan yang kami produksi itu tidak itu aja, jadi ada perbaikan-perbaikan gitu, ada Oke. inovasi-inovasi baru itu kami mulai gitu. Berarti artinya selain apa namanya usaha itu juga ternyata di situ ada aktivitas pemberdayaan masyarakat juga gitu ya Pak ya, sehingga masyarakat Ya, memiliki atau mendapatkan hasil dari usaha bersama ini. Pak, kalau boleh disebutkan atau boleh ditunjukkan gitu Pak, produk-produknya itu apa saja Pak yang menjadi ciri khas dari Loyo Kreatif Pak? terutama itu anyaman bambu kami yang halus gitu seperti ini gitu, yang di belakangnya Nah, ini itu ada dia bahan gitu teman-teman. seperti ini. Ya, Oke. nah, ya Itu ada dalam bisa. artinya Ini kemudian bahan-bahan di bahan dasarnya aja gitu sebelum kami oke. produksi tas. Nanti ada kami, jadi di sini tempat ngumpulnya nanti kalau ada pesanan tas untuk pembuatan kain, pemasangan tali itu kami ke kelompok lain lagi gitu, kami oper Oh, gitu. Jadi tidak oke. tidak Kalau ngumpul boleh kerja di sini. kalau boleh diceritakan proses produksinya seperti apa, Pak? Jadi pertama bahan Nah, baku terlebih dahulu atau gimana? ya untuk setiap ada pesanan gitu kami di sini kan pengrajin sudah beli bambu sendiri gitu. Jadi kami beli di pengrajin, saya suruh ini kerjakan seperti ini, ukuran ini, nanti saya buatkan sampel dulu. Nah, saya buatkan sampel di sini, kami beri ke pengrajinnya gitu. Oke, Nah, baik. di situ Jadi memang produknya. eh, eh, sampel utamanya itu nanti dari Bapak gitu ya istilahnya yang bisa Ya, melihat yang di pasar itu yang laku sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Kemudian nanti ya seperti dilempar itu lagi gitu. kepada oke. Ya, Baik, baik. Jadi memang proses pemberdayaannya salah satunya adalah mengenalkan model-model yang kemudian menarik di masyarakat gitu mungkin ya Pak ya. ya banyak motif-motif baru yang kami buat Hmm. di situ gitu. Ya Oke. kayak sepertinya browsing-browsing yang lain gitu, Hmm. motif-motif yang lain, ada inovasi yang lain, motif baru atau jenis-jenis yang baru gitu. Ada Oke. perbaikan-perbaikannya lah gitu. Oke, Nah, baik-baik. Pak, terus kemudian Pak, kalau untuk pemasarannya, itu paling banyak kemana Pak? nah, untuk pemasarannya itu sebenarnya sih panjang sih ceritanya kalau pemasarannya. Sebenarnya kami di sini sudah sebagai souvenir gitu. Cuman Hmm. untuk pemasarannya kami pertama itu membukanya melalui telepon atau segala macam. Nah, barulah kami mulai itu dengan uh, mulai Instagram atau ngikuti seperti Pertamina Academy seperti itu. Nah, dari situ Hmm. kami mulai bisa memperkenalkan diri lah gitu. Oke, 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 baik. Jadi tadi sudah sempat disebutkan bahwa Pak Agus itu juga kemarin sempat mengikuti Pertamina UMK Academy gitu ya Pak ya. Ya, Selain untuk mungkin mengembangkan bisnis juga salah satu ternyata tadi adalah poin pemasaran masuk di situ. Nah mungkin boleh ya. diceritakan Pak, itu gimana Pak mengikuti Pertamina UMK Academy itu?
Nah, mengikuti UMK Academy seru ya, karena di mana aja bisa kita belajar gitu. Seperti kemarin ketika kami sedang melakukan, saya juga sebagai mentor gitu, ngasih pelajaran ke anyaman bambu di tempat-tempat lain gitu, di daerah-daerah lain. Nah, kemarin sempat sih ketika kami sedang di Jakarta, sedang acara kegiatannya itu mentoring untuk Pertamina Academy. Nah, saya ikuti dari sana, terus kemudian di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, Pulau Seberangnya juga sedang melatih di sana. Saya mengikuti akademinya juga. Jadi Oke, enaknya di situ kita online-nya. Yang penting ada data, ya udah kita bisa oke, mengikuti oke, oke, akademi. oke, baik, Tidak baik, tidak baik. harus di tempat gitu. Oke, Ya artinya kita pembelajarannya bisa di mana saja gitu ya Pak ya dengan Pertamina Academy. Karena ya, kan kalau nggak salah offline ataupun online pun juga bisa ada ininya ya Pak ya, apa namanya proses pelatihan dan juga pendampingannya ya Pak ya. Dulu uh, waktu di Pertamina UMK Academy, Bapak ikutan kelas apa kategorinya Pak? saya kebetulan dapatnya di Go Global gitu. Oh, global. Nah, itu dia. Ini yang menarik nih artinya nih. Kemudian apa gitu? Yang kemudian apa istilahnya ya? Mungkin memang secara sebelumnya sudah ada potensi untuk loyok kreatif ini go global. Tapi terus kemudian kan digodok gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian apa saja Pak betul. pelatihan yang didapatkan atau yang diikuti Pak waktu itu Pak? Bagaimana kita memanajemen pemesanan, manajemen desain atau segala macam. Terus, bagaimana kita harus mendapatkan bayar yang tetap gitu. Terus Hmm. ya seperti itu gitu. Terus bagaimana inovasi yang harus kita kembangkan supaya Hmm. apa namanya, ya, penyakit di kerajinan ini adalah tingkat kebosanan pengguna itu ada, pasti ada gitu. Nah, di situ kita Hmm. tetap harus merubah Oh, gitu. Nah, di situ oke. kita dikasih pelajaran-pelajaran ya. Kebetulan memang jadi mentalnya itu udah lumayan bagus sih, udah Oke. berkualitas. Oke. Artinya selain strategi pemasaran, strategi apa namanya, bagaimana cara ekspor dan sebagainya, secara mendasar kualitas produk itu sendiri pun juga perlu itu ya Pak ya. Tadi kalau saya dengar dari Bapak ngomong maksudnya kayak bagaimana biar Ya, mengatasi kebosanan sebuah produk segala macam, ada inovasi-inovasi baru dan lain sebagainya pun juga kemudian digodok gitu ya Pak ya. ya benar. Iya, baik. Ya di Nah, situ Pak, ya, ya kita harus oke, tetap gimana Pak? update Silakan. gitu. Oh, oke, biar Ya, ya. tetap update gitu. Biar produknya tetap kekinian gitu ya Pak ya. Iya tetap. Memang memang otentik itu, keaslian itu tidak ditinggalkan. Oh, Memang tapi harus mengikuti ya tren lah gitu. hmm, Seperti model tas segala macam gitu. Nah, di situ oke. saya lebih banyak fokusnya di model tas gitu. Oh, oke, baik. Jadi yang kemudian dikulik itu adalah di model tas itu yang kemudian menjadi mungkin salah satu produk unggulan saat ini gitu ya Pak ya yang hasil Ya, dari pelatihan yang kemarin diikuti. Oke, baik Pak. Terus kemudian pastinya kan ada dampak positif atau manfaat baik yang dirasakan gitu kan sebelum dan sesudah mengikuti UMK Pertamina Academy. Perbedaan yang dirasakan seperti apa Pak? nah ini sangat aneh sekali ya yang perbedaan yang saya dapatkan dari awalnya. Saya usahanya itu stagnan gitu, yang ikuti permintaan pembeli gitu, ikuti Hmm. permintaan awalnya seperti ini. Nah sekarang terbalik, apa yang saya buat itu saya usahakan bisa membuat pembeli tertarik gitu, kita balik dia gitu. Jadi hasil produksi kita yang kita pasarkan itu bisa menarik, bukan Ah, bukan dari permintaan beli seperti ini. Nah, gitu kita harus ikuti ya, seperti tidak seperti itu gitu. Nah, hmm. di situ ada perubahannya. Terus bagaimana kita mengolah uh, pembeli atau peminat barang kita, mencari buyer baru seperti itu ya, Hmm. tetap harus. Nah, di situ ya perubahan-perubahannya yang jadi Hmm. alhamdulillah ya, dulunya paling 1 bulan dapat 1 orderan, sekarang ya bisa 2-3 kali lah Hmm. gitu. Alhamdulillah. Sekarang berapa Intensitasnya Pak lebih omsetnya besar. Pak? Kalau boleh tahu Pak. Boleh diceritakan Pak. Ya, standar sih ya, offset untuk kerajinan itu ya paling 20, minimal 20 kita. Kami ada target gitu minimal 20 lah per bulan, 20 Ah, juta per bulan gitu. alhamdulillah ya Pak ya. Oke, baik. Nah, apa Loyok Kreatif salah satu apa istilahnya champion ataupun peserta juga gitu ya di UMK Pertamina Academy.
itu masuk dalam kelas global. Artinya memang potensial untuk dipasarkan secara internasional pun ekspor gitu. Nah, sudah sampai mana saja Pak produknya Pak sekarang tersebarnya? Nah, kemarin kan kebetulan dibawa waktu mengikuti akademi, produk kami dibawa ke Cina, Hmm. ke Jepang gitu, ikuti ASEAN Expo. Terus yang untuk pemesanan tahun kemarin itu kami menerima pesanan itu dari Dubai sekitar 1.000 pieces tas. Wow. Ya, yang kami selesaikan gitu. Udah selesai. Nah, yang sekarang ini kami berusaha uh, untuk masukkan sebagai toolkit di kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ya pemerintah juga berperan juga di situ tuh sebagai bayar kita gitu. Nah di situ kita harus menyelesaikan antara kebutuhan untuk toolkit untuk segala macam gitu. Di sana untuk gips. Nah seperti kemarin untuk 4 hampers ya 1 minggu kita harus menyelesaikan 150 Oh, oke. untuk keranjang Oh, gitu. itu Ya pasti seperti ini ya Pak itu. ya? Ya. Berkelanjutan ya Pak ya? Oh, Iya oke, gitu. oke, oke, baik. Beberapa pertanyaan yang masuk ke kita gitu ya Pak Oh, ya. selesai gitu nah. Ya, ya seperti itulah yang kita harus pikirkan gitu. Oh, oke. Baik. Jadi memang banyak pertimbangan sebuah produk itu. Satu, mungkin kualitasnya, dua, harga yang terjangkau gitu dan lain sebagainya. Tadi yang seperti diajarkan, yang seperti diinformasikan Pak Agus gitu ya. Nah itu mungkin juga menjadi tips untuk kita semua. Oke, baik. Pak Agus, izin kita menyapa teman-teman yang sudah masuk lewat kolom pertanyaan gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk Iya. Pak. Ini salah satunya adalah dari Kak Dwi Julianto, Mas Dwi Julianto. Oh Apa ya. yang harus kita ketahui dan dipersiapkan jika punya bisnis kerajinan agar sukses ke pasar ekspor, Pak? Apa, Pak? Yang paling penting dipersiapkan itu apa, Pak? Silakan, Pak. Uh, untuk pasar ekspor itu ya, ya kita tetap berpaku pada apa ya kebutuhan yang di sana tujuan target pasar kita di mana gitu. Misalkan kan kita harus lihat ini kerajinannya apa. Misalkan di Amerika itu kan kayu harus ada segala macam. Uh, Kalau bambu mungkin paling pengigasi tapi ya, nah paling enak itu kita harus kenalan ya orang ketiga lah di situ. Hmm. Karena untuk kemampuan mengisi satu kontainer itu mungkin sulit untuk kerajinan ini. Jadi kita harus gabung bersama teman-teman yang lain juga gitu. Oh, Jadi kita tidak oke. harus bergerak sendiri. Ada orang-orang lain yang harus Hmm. kita kerjakan gitu juga seperti itu. Hmm. Nah, ini mungkin sebenarnya info-info seperti ini yang jarang diketahui sama teman-teman UMKM lain, Pak. Karena mereka tahunya itu ekspor adalah suatu hal yang sangat sulit dijangkau gitu. Tapi ternyata sebenarnya banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan ya, Pak ya? Iya seperti itu gitu. Seperti ada wisatawan yang saya dulu memang uh, pernah jadi guide gitu, lokal guide di sini. Nah, jadi saya minta nomor-nomor mereka gitu. Hmm. Tamu-tamu yang dari luar negeri, dari Eropa, kebanyakan Belanda gitu, saya minta nomornya, sekarang saya kirimi gambar gitu. Mereka Hmm. tertarik karena pernah lihat, udah saya kirim satu persatu bisa dia, enggak. Kita ngirimnya enggak usah harus partai besar atau partai. Nanti dari kalau mereka juga bisa jadi pemasar kita di sana. Oh iya, Nah, betul. nah cara Jadi, tidak langsung lah gitu. Itu ya seperti itu. Jadi kita tidak harus menunggu ikut pameran segala macam. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. iya, betul, betul, betul. Jadi kayak kalau misalkan upaya ataupun bisnis yang dilakukan sama Pak Agus ini itu kayak sekaligus mengenalkan produk Indonesia ke luar negeri juga ya Pak ya? Ya Mengenalkan pas. bagaimana kreativitas Indonesia ke luar negeri gitu, bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga menunjukkan oh ternyata Indonesia tuh kaya akan potensi salah satunya ini dan itu ternyata bisa jadi peluang bisnis gitu. Kalau tadi yang sempat saya apa namanya kutip gitu ya dari Pak Agus ternyata satu itu kita harus mengenal negara karakteristik negara itu seperti apa itu penting ya Pak ternyata karena beda-beda ya Iya, mereka ya iya, Pak ya. Ada yang iya. fokusnya ke kayu, ada yang ke apa segala macam gitu ya Pak ya. Iya, ya banyak yang harus kita penuhi di sana gitu standarisasi. Kalau kerajinan kayu yang paling ribet ya banyak sekali gitu yang harus kita penuhi gitu kalau untuk ekspor. Hmm. Nah kalau mungkin untuk pengiriman satu dua barang itu enggak terlalu anu gitu. Nah kalau partai Hmm. besar kita harus memenuhi ini apa itu. Nah kalau ya itu yang kita harus cek gitu. Hmm.
persyaratan-persyaratan dari si penerima di sana gitu. Oke, oke, oke. Standarisasi segala macam itu memang harus dipenuhi sih untuk bisa produknya lolos sampai di sana gitu ya. Iya. Tapi pasti nggak jarang dong Pak ada tantangan-tantangan misalkan reject atau lain sebagainya yang terjadi saat melaksanakan ekspor dan lain sebagainya mungkin Pak ada pengalaman nggak Pak? Nah, kalau pengalaman tantangannya sih kami memang ambil jalan tengah aja karena kita harus banyak harus planningnya gitu. Misalkan kita Oke. gagal di planning A, B, C, nah gitu. Saya biasanya ambil jalan tengah aja. Seperti kemarin yang waktu ke Dubai, saya kan agak-agak takut menerima resiko sebenarnya. Nah, saya bilang ya udah, eh, saya bilang sama pembelinya, kamu di sini saya sudah bisa memenuhi satu kontainer. Kamu cari produk lain, nanti kita nggak usah anunya export aja gitu. Jadi semuanya, jadi yang penting apa namanya barang kita laku sampai sana dulu. Masalah Ah, oke, keuntungan nanti oke. tetap kita ada perhitungannya. Memang target ekspor itu kita cari keuntungan besar. Nah, Ah, nah oke. untuk seperti itu kan kita kita nggak usah terlalu sana. Yang penting produk kita nyampe sana dulu gitu. Tapi tetap Hmm. ada keuntungan. Jadi yang paling dasar itu ya ada ex-work lah gitu. Ah, oke. Oke. Pembelian bidang gitu. Nah, seperti Ternyata itu. dibikin ya Pak ya, ada plan A, plan B dan lain sebagainya. Jadi Ya. saat kita melepas barang apa segala macam itu sudah ada rencana sehingga barang kita bisa terjual dengan baik apa segala macam. Oke, baik Pak. Ini menarik juga pertanyaan dari Momi_Mera. Mungkin ini Bu Mera ya. Bagaimana strategi Pak Agus dalam mencari customer yang suka dengan produk anyaman? Nah, biasanya saya ngikuti semua marketplace, Shopee semuanya. Tapi ya maaf saya tidak jual langsung sana. Saya mengarahkan supaya komunikasinya via WA gitu. Karena Hmm. karena kita mengikuti motif warna itu kan harus disesuaikan gitu. Nanti masalah harga bisa kita nego. Jadi di situ saya lebih cepat di sana gitu. Hmm. Nah, memang semua marketplace saya ikuti, saya masukin hanya sekedar sebagai iklan aja gitu, iklan produk. Oke, Eh, oke. di IG juga gitu, di mana medsos memang kita harus manfaatkan sekarang Hmm. ini gitu. Oke. Jadi katalog ya Pak ya, medsos sekarang ya Pak ya. Nah, Tapi kalau ya kebanyakan seperti Pak, itu. kalau Loyok Kreatif itu kan letaknya di Lombok Timur ya Pak ya. Apakah kemudian letak geografis wilayah yang dimana Lombok itu kan ada kota wisata atau daerah wisata gitu ya Pak ya. Apakah itu kemudian Eh, mempengaruhi Bapak ketemu dengan bayar-bayar asing gitu Pak? nah, memang tahun 90-an memang di sini sebagai tujuan wisata sih Loyok ini dulu. Nah, tapi setelah pasca bom Bali, ada gempa, ada Covid, jadi sepi. Nah, di situ saya rubah Oh, pola pemasaran gitu, mulai arsop melalui ya WA atau apa gitu, menghubungi orang-orang yang sudah pernah gitu. oke, 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 Jadi oke, baik, baik. saya produknya itu agak dalam, tidak di pinggir jalan gitu. Jadi aneh kalau dicari di kiosnya juga tidak ada di luar gitu. Yang ada gudang-gudang tempat kerja aja gitu. Oh, warehouse-nya aja gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Pak, ini juga ada pertanyaan menarik di kolom komentar Pak. Adakah kepikiran untuk kolaborasi dengan merek-merek atau produk lain Pak dari Kak Mia_BGR? Nah, itu pernah kami lakukan kemarin ketika kami membuat tas dari Bandung. Nah, ada kebetulan dari Bandung itu dia saya pesen tas, dia bilang saya pesen tas, cuman mereknya pakai merek saya, boleh enggak? Oh boleh, saya bilang gitu. Nah, jadi kan intinya saya prinsipnya itu produk warga kami bisa kejual kemana-mana gitu. Ya, Nah, karena jadi itu juga kolaborasi istilahnya dengan merek-merek lain kolaborasi juga. tone manufacturer Maklun gitu-gitu ya Pak ya. Maksudnya white Ya, label masih ada tetap mengupayakan kerajinan daerah tapi mungkin karena brand Bapak sudah terkenal segala macam sehingga mereka ikut serta gitu-gitu mungkin ya Pak ya. Wah, itu juga menarik sih ya, Pak. Oke, itu ya, udah ya, halo. Oke, ya tadi apa sempat terputus. produk mereka pesan ya, ya agak putus.
Sinyalnya Oke, agak gembat. Nah, udah aman Pak. Udah aman ya, sekarang Pak. ya, ya. Kami mereka pesan tas sampai 500 pieces, Oh, tapi oke. dikasih merek, ya udah kami lakukan gitu. Kami pasang gitu kolaborasi. Hmm. Terus sama produk-produk yang lain seperti eh, tenun atau produk rotan ketak di sini kami kolaborasi juga untuk produksinya gitu. Jadi tidak yang penting ciri khas kami tidak hilang gitu. Ciri khas dari produk kami di sini itu Oke, tidak hilang gitu. Harus tetap tetap ada gitu ya. ya, Sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar dan sebagainya kan, karena Loyo Kreatif mungkin salah satunya ya. punya ciri khas gitu ya Pak, yang kemudian itu diminati sama pasar. Baik, Pak, ini ada dari Kak Berlin, S Berlin. Paling sulit dan banyak tantangan saat pembuatan produk anyaman itu apa Pak? Bahan Eh, baku ke- Jepang yang atau apa sulit mungkin? ya sebenarnya kalau selama anyamannya bentuk anunya seperti yang kami lakukan tidak ada sih, tidak ada kendala gitu. Karena kami masih sifatnya manual, semuanya kerjanya, anyamannya juga satu persatu seperti ini gitu. Kan ada. Nah, nanti Jadi lebih, baru kita ambil satu persatu gitu. oke. Nah, Apa paling mungkin motifnya kita ubah gitu. kalau Paling motifnya itu apa sulitnya bisa? motif baru gitu, Oh, permintaannya. Ya. kalau selama Jadi ini motif kadang-kadang yang diangkat Pak, ya ya kalau selama ini motif yang diangkat motif Lombok atau gimana Pak? eh, motif Lombok sebenarnya, cuman ada kolaborasi motif. Kami mempunyai beberapa jenis motif, cuma yang tidak bisa kami akui sendiri karena memang ada motif-motif yang lain seperti yang kemiripan seperti di Kalimantan atau di tempat-tempat lain gitu ya, atau yang di Jawa gitu. Jadi Oh, oke. eh, intinya kami di sini anyamannya itu pertama tingkat kehalusannya, terus metode anyamnya miring, tidak tegak lurus, tidak Oh, vertikal, perbedaannya horizontal kayak seperti itu. tempat lain. Nah, di situ keunggulannya seperti ini gitu. Jadi kami anyamnya satu persatu gitu. Oh, Ini oke, untuk baik, bahan, baik. bahan untuk tas sih. Oh, oh, itu tas juga satu persatu Pak. Enggak kemudian bahannya tikar baru dibikin gitu enggak, tapi benar-benar satu anyaman Benar-benar jadi satu tas gitu ya ya, Pak ya. ya dianyam satu Oh, persatu gitu. Nah, ini yang agak kasar, yang halusnya beda lagi dia. Yang lebih oh, anunya lebih. wah keren ya. Nah, ini. Oke, baik, baik. Wah, itu motifnya bagus banget Pak. Nah, ini saya begitu secara kerja kami buat dulu, saya sendiri buat dulu motif-motif baru gitu. Oh, jadi Nah, Bapak juga bikin sendiri gitu dulu, baru nanti di. motifnya, nah kalau sudah jadi, baru kita ke pengrajinnya. Buatkan saya seperti ini. Jadi gampang mereka nyontohnya gitu. Oh, oke. Ya, Ya, Pak. Ya, berarti seperti yang paling. ada khusus untuk motif Pertamina, ada gitu saya buat gitu. Oh, oh, ini mah seniman ya Pak ya, jatuhnya ya Pak ya. Seperti ini gitu sebentar ya. Oh, ada Pak. Wah, Nah seperti ini ya memang kami suka untuk motif yang kami sebut Pertamina gitu. oh, Ada yang silangnya. ada warnanya. Ya, Baik, 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 baik. jadi, Dan jadi itu adalah setiap teman-teman. Pertamina saya buatkan yang ini gitu. Hmm, Memang khusus. Nah gitu itu bedanya. bagus. Setiap setiap ada buyers atau ada reseller, saya tidak memberikan produk yang sama. Oh, ada ciri khasnya masing-masing. Ya setiap reseller itu jadi motif atau apa pasti ada bedanya. Tidak Nah, mungkin itu saya mungkin kami yang berusaha tidak jadi memberikan produk yang sama gitu. itu dia Motif, yang mungkin jadi warna ciri atau khasnya apanya itu gitu. ya. Ya, Oke, menarik, menarik. Tapi ya memang berarti artinya itu yang menjadi kesulitan atau jadi tantangan paling besar adalah kemudian menciptakan motif baru gitu-gitu, itu ya, yang susah ya, adalah di poin sebelumnya gitu ya ya. Pak ya. Proses Yang awal. buat motif barunya yang susah, tapi kalau sudah jadi enak, gampang ditiru gitu. Hmm, oke, oke. Tinggal Baik, teorinya baik, Pak. tinggi berapa, angkat berapa, nah di situ anunya gitu. Jadi gampang dia ditiru.
Pak, tapi ini kan kebanyakan kan Bapak ekspor ya Pak ya. Tapi kalau untuk jual retail atau jual satu bijian gitu di lewat sosmed atau lewat apa Pak, orang-orang bisa membeli Pak? Atau bisa Oh, datang langsung ke lokasi Pak. atau gimana Pak? Nah kebetulan tadi ada juga yang datang langsung tuh beberapa orang gitu. Oh, Datang oke. langsung, ada tamu juga datang, mereka beli langsung. Nah, kalau kalau itu memang kalau untuk reseller itu kadang-kadang ada yang produk sampai ratusan sejenisnya sama gitu. Oh, ada. Nah, Bisa. kalau Boleh untuk Pak, reseller Pak ya? ya yang misalkan yang seperti ini stok yang sama semuanya gitu, Hmm. sampai ratusan atau yang ini Oh, oke, oke, oke. Oh, wow, banyak ternyata ya. Oke, nah kalau sampai nggak dalam salah di semuanya. Instagram kan Bapak mencantumkan nomor handphone ya. Berarti artinya ketika orang tertarik untuk kemudian membeli bisa lewat hubungi lewat situ ya Pak ya? Iya, langsung gitu. Oke, silakan dari teman-teman yang kemudian pengen membeli produknya gitu ya. Nah, saya akan lanjut ke beberapa pertanyaan Pak yang cukup menarik gitu ya. Eh, ini juga ini dari Kak Desta Rica. Pak, bagaimana tips untuk mencari supplier atau pengrajin agar menjaga kualitas tetap konsisten dan standarisasinya eh, selalu sama. Nah, itu dia Pak. Mungkin juga penting ya untuk produk kerajinan kan kadang-kadang beda-beda kualitasnya hasil dari pengrajin ataupun dari apa istilahnya ya orang yang membuat gitu. Nah, bagaimana tipsnya agar bisa menjaga kualitasnya itu tetap konsisten sama terus Pak? Silakan Pak. Nah, itu pentingnya kita jadi leadernya gitu atau jadi depannya gitu. Yang Hmm. membawa Nah, memang di sini semuanya tidak ada yang sama sih pengrajinnya gitu. Kadang ada yang halus, ada Oke. yang tidak. Di situ nanti kita olah. Kita sebagai Hmm. leader itu mengolahnya supaya hampir-hampir sama. Dan kita harus perjelas di pembelinya itu sebelum kita deal. Ya paling enggak ukuran atau apa semuanya tidak sama persis. Kita kasih Hmm. kejelasan dulu karena ini handmade dan tidak produksi massal gitu. Jadi kita perjelas perbedaan ukuran atau ada perbedaan-perbedaan sedikit itu ya kita harus perjelas gitu. Ukurannya paling mentok antara 1 atau 2 cm gitu seperti itu gitu. Jadi Oke. tidak. Nah, kalau untuk menjaga supaya nanti kita pilih kita harus dari awal sudah melihat ke pengrajin itu. Saya malamnya keliling ke semua Hmm. pengrajin. Oke. Sampai ratusan orang saya keliling malam gitu. Ada Sekalian berapa nanya, oh, pengrajin Pak sekarang? di sini yang masuk di sini Loyo Kreatif itu 120-an sekarang. Wow, 120 bisa Iya. bersama-sama hidup dari layak kreatif gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, Artinya tadi pengrajinnya kalau pekerjaannya enggak ada sih di sini, apa cuman tadi? pengrajinnya yang aja Omset, banyak gitu. jangan jangan tadi omset 20 tadi 20 M ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan amin. Amin. Oke. Baik. Baik Pak. Nah, terus kemudian apa namanya 120 itu tadi tersebar di mana saja Pak? Di Desa Loyok Di saja atau kampung di mana? di sekitar Loyok ini karena Oh, kan memang ini di kerajinan turunan gitu. oh oke. Sudah warisan gitu. Jadi semua orang sini itu sebenarnya bisa membuat kerajinan bambu ini gitu. Oh, Anyaman bambu ini semuanya bisa. berarti Cuman kadang-kadang ada yang berjalan sendiri, ada yang tidak mau gitu. Itu yang saya rubah pola pemasaran seperti itu gitu. oh, oke. Makanya dari sekian banyak artop di sini atau banyak kelompok-kelompok itu kami yang berjalan tetap jalan pesanannya tidak pernah berhenti gitu. Karena pola-pola Oke. produksi segala macamnya itu yang kami ubah. Itu keuntungan kita mengikuti uh, Pertamina Academy di situ nanti pola-pola kita itu yang kita mindset usaha itu yang kita ubah. Nah, ceritanya karena kebetulan Pak di bulan ini tuh akan ada lagi pembukaan Pertamina UMKM ini. Nah, itu mungkin sedikit diberikan tadi sih sudah banyak ya kesan dan juga pesannya dari Pak Agus itu ternyata memang sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis lebih sustain, lebih keberlanjutannya lebih ada dan lain sebagainya gitu. Nah, recommended kan ya Pak ya ikutan Pertamina Academy ya Pak ya?
Iya, memang banyak sih yang tempat-tempat lain ada akademinya, tapi kayaknya kadang-kadang gini, kita memikirkan yang mampu membantu kita memasarkan barang juga kan. Pertamina juga sangat potensial membantu untuk memasarkan produk kita. Yang lain kan cuma Hmm. akademi-akademi tidak membantu pemasaran kita juga. Nah di situ gitu. Hmm. Keuntungannya di situ kan Oke. kemarin seperti yang kemarin dilakukan Pertamina juga membantu menjaga produk ke Cina, Jepang gitu kan ke Iya. Asia, wilayah Asia kemarin. Nah, ikut-ikut Nah, ya, Expo juga lah. Gitu. Di situ ke itu ya. keuntungan kita di sana. Ya kalau nggak salah kemarin juga sempat lihat fotonya Leo Kreatif ada di expo yang di apa Mandalika juga ya Pak, kalau nggak salah ada ya Pak ya. JCC Mandalika juga tetap Nah tetap itu. semua saya tidak kadang-kadang tidak ikut, cuman titip di RB gitu. Iya. Itu karena Leo Kreatif ini adalah mitra binaan dari Rumah BUMN Lombok Timur gitu Iya. teman-teman. Jadi salah satu mungkin jalan bisa mendapatkan berbagai macam pelatihan dari Pertamina gitu. Salah satunya adalah silahkan selain nanti bergabung sebagai UMK Academy 2024 ini juga bisa juga bergabung dengan simulasi untuk informasi lebih lanjut. Silahkan mendatangi di Rumah BUMN Pertamina-nya gitu. Oke Pak, ini pertanyaan menarik Pak dari Bava underscore Rian. Apa kedepannya produk lain selain anyaman bambu yang ingin diekspor Pak atau yang ingin dikembangkan Pak? Atau mungkin Ya pengembangan dari anyaman bambu itu sendiri? eh, kami mungkin targetnya untuk di sini ya tetap memperkenalkan produk kami sendiri gitu. Oke. Kalau ada kolaborasi dengan Rotan atau yang lain atau anu lain gitu baru prinsip kami tidak menghilangkan ciri khas kami gitu. Hmm. Itu penting ya Pak ya. Ya. Tetap apa Nah, di namanya situ stay komitmen kita dengan harus untuk menjalankan usaha komitmennya seperti itu gitu. Ciri khas kita itu nggak usah dihilangkan gitu. Nggak karena usah mungkin yang anu menjadi nilai jual itu adalah memang ciri khasnya itu sendiri gitu ya, adalah anyaman bambu itu sendiri. Nah mungkin salah satunya adalah mungkin mengembangkan ke furniture apa lain sebagainya mungkin itu adalah salah satu opsi aja gitu. Tapi mungkin salah satunya adalah pengembangan anyaman bambu itu sendiri jadi ciri khas penting ternyata teman-teman di layar kreatif sehingga bisa sebesar ya. sekarang gitu. Ya, tapi Oke, saya buat baik. furniture itu eh, tetap ada anyamannya gitu. Mungkin untuk Hmm. di bambu di sandarannya kita pakai anyaman anyaman bambu gitu. Atau untuk kap Oke, lampu semuanya memang yang penting ciri khas tidak hilang gitu. baik, Untuk home baik. decor kami buat Pak, juga. kembali ditekankan karena itu juga yang kadang-kadang gini ya Pak ya, ketika kita punya usaha itu kita kadang bosan gitu ya dengan produk kita sendiri. Nah, tapi Ya. ternyata dengan kita bisa terus berinovasi segala macam tuh ternyata menjadi ciri khas justru gitu. Bukan bosan tapi malah orang-orang tertarik dengan hal tersebut gitu. Oke, Ya seperti baik ini Pak. Kalau untuk misalkan pesanan hotel kan ada dia. apa itu Pak? Keranjang untuk hotel. Oh, oke. Jadi bukan hanya langsung ke konsumen, tapi juga ke bisnis lain tuh B2B gitu ya Pak ya. Hotel pun juga Ya, masuk ke situ ya Pak ya. iya. Oh, oke. Lalu produksi untuk hotel, untuk anu gitu, untuk home dekornya hotel gitu, untuk keranjang sampahnya atau kap lampunya gitu. Memang banyak sih, tapi kami fokus lebih banyak fokusnya ke tas. Oke. Memang kebanyakan fokusnya di tas. Baik. Pak, kalau saya mau tanya lagi nih, karena pertanyaan saya sendiri sebenarnya ya. Sekarang kan kemudian banyak ya Pak ya, atau kompetitor gitu istilahnya ya Pak ya, yang ada di Indonesia gitu, tentang anyaman bambu dan lain sebagainya. Nah, apa Pak tips yang dilakukan agar bisa bertahan di tengahnya banyaknya kompetitor ini? Ya, kalau dari saya sih itu aja titiknya ciri khas kita tidak hilangkan, tetap berinovasi gitu. Terus kadang-kadang kalau hanya produk kita ditiru, ya udah kita ikhlaskan aja dengan cara ya mungkin rezekinya dia. Kita cari yang lain gitu. Berinovasi dengan baru. Di situ mungkin keikhlasan kita itu membuat kita tetap gitu, seperti itu gitu. Oke. Mungkin memang karena justru si layak kreatif ini kalau ditiru artinya menjadi trademark ataupun trendsetternya gitu ya Pak ya. Jadi Ya, orang lain jadi pengen membuat produk yang sama. Oke, baik. Nah,
Terus kemudian Pak, ini juga mungkin menjadi penyemangat untuk teman-teman muda lain atau teman-teman anak-anak yang pengen membangun bisnis gitu kan, seperti Leo Kreatif, bisa besar seperti Leo Kreatif, bisa go global, bisa ekspor gitu ya, bisa benar bisa ekspor. Tips apa Pak yang bisa diberikan untuk anak-anak muda untuk membangun bisnis? Ya. Nah, kalau kadang-kadang ini salahnya kita gitu. Di sini kan setiap yang kerja lebih banyak yang muda kalau ada pesanan gitu. Nah, alhamdulillah ya semua yang kerja di sini sekarang sudah memiliki bayar sendiri-sendiri mereka. Nah, malahan ada yang omsetnya lebih lebih daripada saya yang pernah kerja di sini gitu. Karena saya selalu motivasinya gitu. Nah, Oke. kita bilang gini, eh, jangan terpaku di modal yang dalam bentuk uang gitu, finansial. Bahkan saya sambil marah-marah di sini. Udah, saya mau buka usaha tapi tidak ada modal. Nah, saya bilang, udah jarimu pinjam satu, saya potong. Saya beli, saya bilang gitu. Oh jangan. Nah itu modal kamu, jarimu Ah, itu, saya bilang gitu. Nah di situ mereka termotivasi. Oh berarti jari-jari saya aja bisa memproduksi sesuatu gitu. Jadi ya istilahnya kita ngikut orang dulu gitu. Tapi jangan ikuti orang yang standar dengan kita yang lebih besar. Saya juga kemarin ngikuti usaha-usaha perusahaan-perusahaan yang besar sih. Nah, saya keluar setelah mampu belajar dari sana, buat sendiri gitu. itu dia. Nah, Oke. ya, Lucu Pak, tapi modal-modalnya itu itu aja gitu. cara cara memberikan motivasinya itu menggelitik tapi ternyata ngena gitu ya. Ternyata kita sendiri pun sudah punya modal untuk bisa membangun sesuatu hal yang besar gitu. Ya, saya Oke. saya aja modalnya cuma 20.000 kok ini Oh gitu Pak. awalnya, dua Gimana puluh cerita ribu. awalnya Pak? Nah, di situ eh, pertama sih saya kan beli bambu satu batang 20.000. Udah saya buat barang baru. Nah, kebetulan ada program DDS waktu itu membuat inovasi desain baru gitu. Oh, Nah, oke. 5 tahun yang lalu gitu. Nah, dari yang 20.000 itu loloslah ikut DDS di Jakarta. Nah, pertama itu dari yang 20.000 itu bisa saya jual 900.000. Nah, Oh, oke. hasilnya itu saya beli bambu lagi, saya produk lagi gitu. Nah, Memang dari situ mulainya saya sebenarnya. tekad yang bulat untuk mengangkat produk Indonesia ya Pak ya. Baik, Iya. Pak Agus, ini pertanyaan terakhir. Target selanjutnya Loyo Kreatif ataupun rencana selanjutnya Loyo Kreatif apa Pak? Kalau boleh diceritakan Pak. Nah, kalau untuk kelanjutannya ya tetap kami konsisten untuk mengembangkan produk, menyesuaikan dengan eh, apa namanya kemauan beli juga kita harus menyesuaikan gitu. Inovasi harus tetap. Kita boleh ngulik-ngulik lah, tapi jangan sama persis gitu. Situ. Nah, jadi inovasi terus berusaha agar supaya jadi teman-teman itu di sini jangan terlalu fokus menjadi pegawai, tapi harus jadi pengrajin gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk sharingnya ataupun apa ya istilahnya ya, ngobrolnya sehari ini. Mungkin tidak panjang, tapi ini sesuatu Pak. Jadi kita bisa belajar banyak untuk benar-benar bisa percaya diri, menampilkan ciri khas kita seperti apa, menggali potensi daerah kita untuk bisa tampil di pasar internasional gitu. Pak tadi izin tadi sudah sempat beberapa pertanyaan masuk dan akan kita pilih dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan masing-masing Rp100.000 dari Rumah BUMN Pertamina, dan yang follow terbaru gitu ya selama jam 2 sampai jam 3 lebih ini, jam 3 lebih 10 mungkin ya, juga akan mendapatkan yang terpilih dan juga mendapatkan Rp100.000 untuk kedua orang follow baru. Pak Ya, izin Pak, ya. tadi ada beberapa pertanyaan, Bapak pilih aja Pak, akan saya ingatkan. Tadi ada dari Pak Dwi, apa yang harus disiapkan untuk sukses dalam pasar ekspor, yang pertama. Yang kedua dari Kak Meira, bagaimana strategi Pak Agus mencari konsumen yang suka dengan produk anyaman. Kemudian yang ketiga ada Kak Mia, itu ada rencana kolaborasi atau tidak. Yang kemudian yang keempat itu ada Kak Berlin, paling sulit dan tantangan yang untuk pembuatan produk anyaman itu apa. Terus kemudian tadi ada dari Kak Desta Trica,
bagaimana cara menjaga hasil pengrajin tetap berkualitas dan konsisten. Yang terakhir Kak Beva, kedepannya produk lain yang ingin dikembangkan atau diekspor apa? Dua Pak, yang mana Pak yang paling menarik untuk kita berikan hadiah Pak, kira-kira? Ya, izin dulu, saya untuk dua penanya juga saya ada bonusnya ini sama masing-masing Untuk dua peserta. Nanti Alhamdulillah, terima kasih alamatnya Pak. di mana aja dikirim via WA Oke, gitu, yang mendapatkan nanti nanti akan saya kumpulkan Pak untuk alamatnya Pak ya. ya. Nanti dikumpulkan masing-masing satu orang gitu. Wih, keren, selamat baik. Nah, untuk Ya. itu boleh Pak dipilih Pak. Kira-kira pertanyaan yang mana yang tadi terngiang Pak yang akan diberikan dua hadiah tersebut plus dua ini ya Pak ya dari kita Masih ya Pak ya. satu orang. Masing-masing grupnya. Ya. Nah, Yang tentang itu apa Pak? pertanyaan pertama itu Oh, sama yang yang harus disiapkan dalam ekspor ya Pak ya. ya, sama yang Itu dari Kak nomor Dwi dua berarti terakhir itu. selamat satu. Ya, Yang nomor kedua, dua terakhir itu tentang apa itu tadi? Ya. oh nomor Bagaimana kedua inovasi terakhir baru? itu bagaimana cara menjaga hasil pengrajin agar tetap konsisten, betul Pak? Ya, benar ya, yang itu. Oke, oke. Ada Kak Desta. Oke, selamat untuk dua pemenang. Artinya akan mendapatkan dari RW Pertamina Rp100.000. Kemudian plus tadi dari Bapak dari tas ya, Ya. Anyaman. Alhamdulillah. Wih, keren. Terima kasih Pak Agus. Ya, nanti Sudah minta dikirim, memberikan. saya diminta alamatnya nanti saya kirim langsung. Siap, nanti akan saya kumpulkan Pak. Baik, nanti selamat untuk dua pemenang. Nanti akan ada tambah dua pemenang lagi akan kita pilih saat sesi live ini selesai. Dan pemenang akan kami umumkan di Instagram Story. Nanti datanya bisa dikumpulkan. Nanti akan kami kumpulkan lewat DM. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus Hartadi atas waktunya sudah hari ini sudah disempatkan dan sudah diusahakan meskipun di Lombok tadi informasinya sinyalnya sedikit bermasalah gitu ya Pak ya. Tapi Ya, alhamdulillah kita berbagi informasi sore hari ini bisa lancar sampai terakhir gitu. Dan teman-teman yang ada di sini yang punya usaha, jangan lupa untuk ikutan UMK Pertamina UMK Academy 2024 yang dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 pendaftarannya. Silahkan cek informasi lebih lanjut di Rumah BUMN dan Pertamina atau di gen_UMKM. Di bionya ada, nanti ditungguin juga untuk posternya. Silahkan sesuai dengan informasi Pak Agus tadi bahwa akan bermanfaat dan bisa untuk mengembangkan usaha gitu. Kembali lagi besok saya ingatkan untuk bisa kembali ikutan Instagram Live bersama Instagram Rumah BUMN Pertamina ya setiap 2 minggu sekali bersama dengan UMKM Inspiratif dengan pengelola Rumah BUMN atau dengan CEO BUMN lainnya. Baik, saya tutup Pak Agus ya izin terima kasih banyak untuk sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk lebih baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Izin saya tutup ya. sama-sama. Selamat terima kasih.